Halo, hari ini kita akan membuka kasus bersama. Mengejutkan dunia. Pertama-tama kita harus mengatakan bahwa ceritanya hari ini adalah tentang kekerasan dan inses. Ini bisa mengganggu sebagian dari Anda. Jadi, jika Anda merasa tidak cocok, mari kita pertimbangkan sebelum melanjutkan. Kisah dimulai di Austria yang indah pada tahun ke-1984. Seorang gadis yang berusia 18 tahun di musim semi tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Setiap upaya pencarian telah menemui jalan buntu. Hilangnya misterius ini hanya menunjuk pada pelupaan. Sampai 24 tahun kemudian, saat gadis itu tiba-tiba muncul, ikuti kebenaran yang mengerikan. Itu bohong. Itu telah disembunyikan selama lebih dari 20 tahun. Jadi, apa yang terjadi? Selanjutnya, bersama-sama, kita akan mendorong kembali waktu 19 April tahun 2008. Untuk mengetahui detailnya, 19 April tahun 2008, di sebuah rumah sakit di Eiemstetten, Austria, seorang gadis muda mengalami koma yang dalam. Para dokter dengan cepat melakukan tes dan menemukan kondisi kesehatannya. Ini sangat berbahaya. Gadis yang kekurangan gizi, kulit pucat, ini seperti tidak pernah melihat sinar matahari. Paling tidak, Anda menderita epilepsi parah, gagal ginjal dan gagal napas. Hidupmu tergantung di rambutmu. Dalam situasi darurat seperti itu, para dokter tidak dapat menemukan informasi apapun tentang identitas gadis itu. Tidak ada catatan medis, tidak ada kartu asuransi yang benar-benar kosong. Mereka pergi ke pria itu bersama mereka, mengaku sebagai kakek gadis itu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Joseph Fritz dan mengatakan nama gadis itu adalah Kirsten, 19 tahun. Namun, ketika dokter bertanya tentang riwayat kesehatan Kirsten, Yusuf bingung dan tidak tahu apa-apa. Ketika ditanya tentang orang tua gadis itu, Yosef mengatakan bahwa ibunya, Elisabeth, hilang 24 tahun yang lalu. Dan sejauh ini, sunyi senyap. Lalu, dia menolak untuk memberikan informasi lain. Terlihat gelisah, khawatir dan terus-menerus mendesak dokter. Obat cepat untuk Kirsten. Rumah sakit untuk segera mengetahui penyebab penyakit Kirsten. Untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif tentang penyakit ini, serta identitas pasien yang dipertanyakan, memutuskan untuk memanggil polisi, menerima berita. Polisi dengan cepat bergabung untuk memperjelas fakta. Temukan seseorang yang mungkin tahu riwayat medis gadis itu. Itu adalah ibu yang menghilang bertahan-tahan yang lalu, Elisabeth Fritzl. Polisi memutuskan untuk menyelidiki kembali kasus orang hilang tersebut. Dari 24 tahun yang lalu, semuanya dimulai suatu hari, Agustus tahun 1984. Polisi, Eiemstetten. Saya mendapat telepon dari pasangan, suami, Joseph Fritzl, dan istrinya, Rosemary, dalam keadaan sangat cemas. Melaporkan bahwa putri mereka yang berusia 18 tahun, Elisabeth Fritzl, tiba-tiba menghilang. Elisabeth tidak meninggalkan pesan apapun. Jangan bawa barang bawaan. Menghilang begitu saja, secara misterius. Pasangan itu mengerahkan kerabat dan teman untuk mencari. Mereka mencari kemana-mana sepanjang malam. Dari stasiun sekolah, ke rumah teman Elisabeth. Semua tempat yang bisa Anda kunjungi. Tapi, aku tidak bisa menemukan seorang gadis. Putus asa, mereka pergi ke polisi. Saya berharap mendapatkan bantuan dari pihak berwenang untuk menemukan Elisabeth lagi. Di mana? Elisabeth, mengapa Anda pergi tanpa selamat tinggal? Bawa pertanyaan-pertanyaan ini. Polisi dikerahkan. Kekuatan pencarian gadis berusia 18 tahun. Dan cobalah untuk belajar tentang kehidupan Elisabeth. Menurut kerabat, Elisabeth adalah gadis pirang yang sangat imut, tetapi memiliki kepribadian yang agak pendiam dan tertutup. Dari usia muda, Elisabeth sedikit berbeda dari teman-temannya. Anda tidak suka berbicara, sering tersesat di dunianya sendiri. Terkadang Anda bisa duduk berjam-jam, melihat keluar jendela. Seorang teman masa kecil Elisabeth pernah mengingat, saat kita bersama, kami selalu bersenang-senang, dia banyak tertawa. Tetapi ketika dia sampai di rumah, Elisabeth menjadi tidak banyak bicara. Sepertinya tidak peduli dengan apapun yang terjadi dalam keluarga. Semakin besar, Elisabeth bahkan lebih berbeda dari rekan-rekannya. Prestasi akademiknya menurun. Kepribadian menjadi lebih tertutup. Hubungan saya dengan keluarga saya juga memburuk. Anda selalu memiliki wajah sedih. Seperti ada sesuatu di hatiku. 2 tahun sebelum dia menghilang, Elisabeth kabur dari rumah bersama seorang temannya. Mereka akan ke Wina untuk memulai hidup bebas. Namun, tidak lama kemudian, keduanya ditemukan polisi dan dibawa pulang. Tidak ada yang tahu
Kenapa Elizabeth pergi dari rumah? Mungkin itu pemberontakan masa muda, mungkin itu keinginan untuk menjelajahi dunia luar, atau mungkin itu karena manajemen keluarga yang ketat. Kebanyakan orang berpikir begitu. Tidak ada yang benar-benar mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi di benak Elizabeth. Itu sebabnya orang, bahkan polisi berpikir, menghilang kali ini hanya seorang gadis yang meninggalkan rumah, usia remaja. Dan sesuatu terjadi tidak lama setelah itu. Tampaknya telah memperkuat pemikiran ini. Beberapa minggu setelah Elizabeth hilang, orang tuamu menerima surat. Dalam surat yang ditulis Elizabeth, "Aku ingin pergi dari rumah ini. Saya telah bergabung dengan sebuah kultus. Jangan mencariku lagi." Namun, teman-teman Elizabeth menyangkal hal ini. Ikuti mereka. Elizabeth pendiam dan sedikit memberontak. Tapi, pasti, saya tidak akan pernah bergabung dengan gereja manapun. Apalagi dia dikendalikan dengan ketat oleh keluarganya. Jarang bebas keluar. Ada sangat sedikit waktu untuk teman-teman. Situasi Elizabeth. Sama sekali tidak mungkin bagimu untuk bergabung dengan kultus. Mengambil kesaksian teman Elizabeth sebagai dasar, polisi memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan. Alih-alih menutup kasus berdasarkan surat Kia untuk memperjelas perilaku Elizabeth, polisi memfokuskan penyelidikan mereka pada kehidupan keluarganya. Elizabeth lahir dari keluarga besar. Ayahnya Joseph dan ibunya Rosemary menikah lebih dari 25 dan tinggal di Amstetten. Mereka memiliki total 7 anak. Elizabeth adalah yang keempat. Keluarga memiliki kondisi kehidupan yang relatif layak. Sumber pendapatan utamanya berasal dari ayahnya, Joseph, seorang insinyur. Joseph adalah seorang pengotak-atik. Perbaikan pekerjaan konstruksi, biarkan mereka memiliki tempat untuk bermain di musim panas. Dia bahkan membangun kolam renang di halaman rumahnya. Ibu, Rosemary, saya menghabiskan seluruh waktu saya merawat suami saya. Hidup mereka berjalan dengan lancar, hingga Elizabeth hilang. Tabir kebahagiaan keluarga tiba-tiba terkoyak di mata semua orang. Keluarga mereka adalah keluarga yang sangat bahagia. Joseph, andalan keluarga. Dia juga dianggap sebagai warga negara teladan, baik di tempat kerja atau dalam kehidupan. Dia selalu baik pada semua orang, dihormati oleh tetangga. Tapi di balik pintu tertutup, Joseph, dia bukan pria yang lembut, sebagus kelihatannya. Dia seorang otokrat. Rosemary sebagai ibu rumah tangga, sama sekali tidak ada suara. Di hadapan suami patriarki, anak-anak mereka harus hidup dalam ketakutan, menahan cambuk Rosemary. Orang yang tahu segalanya mengerti. Yusuf bukan pria yang baik. Ini adalah pelaku kekerasan totaliter, kediktatoran totaliter ini. Hal ini terutama terlihat. Begitulah cara dia memperlakukan Elizabeth. Joseph memiliki kepemilikan patologis untuk putriku. Kemanapun dia pergi, dia membawa Elizabeth bersamanya dan pandu setiap Elizabeth saja. Yusuf diam-diam membaca buku harian putrinya. Itu tidak memberi Anda kebebasan untuk keluar, melarangnya bergaul dengan pacarnya. Bahkan ketika teman Men datang mencari Elizabeth untuk bermain, Yusuf juga diusir. Buat mereka segera pergi. Semua ini membuat polisi curiga bahwa hilangnya Elizabeth. Hal ini terkait dengan Pastor Joseph. Mereka pikir itu penahanan Yusuf yang keterlaluan lainnya, yang membuat Elizabeth tak tertahankan tekanan dan memutuskan untuk meninggalkan rumah. Berdasarkan spekulasi ini, polisi tidak menyelidiki lebih lanjut. Setahun setelah kasus itu dihentikan, dan ketika nama Elizabeth untuk disebutkan lagi, itu 24 tahun kemudian, saatnya kembali ke tahun ke-2008. Polisi menginterogasi ayah Joseph Elizabeth dari kesaksiannya. Kita tahu cerita seperti ini. Thurston bukan anak tunggal Elizabeth. Di tahun-tahun yang hilang Elizabeth, 3 kali dia meninggalkan anaknya di depan pintu orang tuanya. Ikuti dengan pesan yang meminta mereka untuk mengasuh. Thurston, Joseph katakan, ia menemukan gadis itu terbaring tak sadarkan diri di depan rumahnya. Awalnya dia tidak tahu siapa gadis ini. Lalu aku melihat catatan Elizabeth, sama seperti terakhir kali. Elizabeth memohon ayahnya untuk merawat Kirsten yang sakit. Pertama, dengarkan. Ini sepertinya kisah seorang ibu yang tidak bertanggung jawab. Meninggalkan rumah selama 24 tahun. Tidak ada berita. Memiliki bayi di luar nikah. Dan kemudian mereka terus-menerus bertanggung jawab atas orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Di mata orang luar, ini adalah gadis yang keras kepala dan aneh. Bapak kelelahan baik secara fisik maupun mental. Meskipun rumah sakit berusaha menjaga Kirsten tetap hidup. Tetapi karena riwayat medis yang tidak diketahui dan penyebab penyakitnya, para dokter, kami belum dapat menemukan pengobatan khusus. Kirsten telah koma selama berhari-hari
dan kondisinya kritis. Lantas, tugas mendesak sekarang adalah menemukan Elizabeth. Polisi itu ada di seluruh media. Semoga mendapat perhatian dari masyarakat. Stasiun televisi, pers semua melaporkan insiden itu. Foto Kirsten, kisah yang sama tentang ibu yang hilang, ada di seluruh berita. Terapis Kirsten juga berpartisipasi dalam wawancara, bicara tentang kondisi berbahaya gadis itu. Bukan hanya Kirsten yang membutuhkan, tapi seluruh masyarakat sekarang mengharapkan Elizabeth muncul. Berapa hari pun berlalu, masih belum ada kabar tentang Elizabeth. Ketika orang hampir kehilangan semua harapan, seorang wanita yang hilang selama 24 tahun, tiba-tiba muncul. Ini luar biasa untuk semua orang. Dia sudah kembali. Satu, hilang. Kenapa tiba-tiba muncul seperti itu? Seharusnya, dia melihat berita itu dan memutuskan untuk pulang. Di tengah semua pembicaraan ini, pada tanggal 26 April, Elizabeth muncul di rumah sakit bersama ayahnya. Elizabeth berusia 42 tahun. Dia kurus, berambut putih, mental hancur, ekspresi gugup. Dia tidak terlihat seperti wanita berusia 40-an. Ini seperti seorang wanita tua di atas 60 tahun. Bahkan para dokter terkejut dengan keadaan kesehatannya. Semua orang berpikir bahwa ketika Elizabeth muncul, semuanya akan jelas. Ibu Kirsten. Mereka tidak bisa memberikan informasi apapun. Tidak peduli apa yang dokter tanyakan, dia diam saja. Situasi mulai tegang. Para dokter memutuskan untuk memanggil polisi lagi. Polisi membawa kedua wanita itu ke kantor. Saya perhatikan Elizabeth sepertinya memiliki sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Mereka memutuskan untuk memisahkan Joseph dan Elizabeth keluar untuk interogasi pribadi di bawah perlindungan polisi. Elizabeth akhirnya angkat bicara. Apa yang Anda katakan membuat dunia pasti kaget. Kemana saja Elizabeth dalam 24 tahun terakhir? Apa yang dia alami? Interogasi Elizabeth berlangsung selama hampir 5 jam. Dari kata-katamu, ini adalah kisah horor yang luar biasa. Telah terungkap. Ternyata selama 24 tahun terakhir, Elizabeth tidak pernah meninggalkan rumah. Sejak hari kepergiannya, dia dipenjara di ruang bawah tanah. Rahasia bawah tanah. Aba, sampai hari ini saya telah melihat matahari, dan dalangnya adalah ayah kandung Kak Yusuf. Selama lebih dari 20 tahun, dia dikurung di ruang bawah tanah yang gelap. Elizabeth telah dikompromikan lebih dari 3.000 kali dan melahirkan 7 orang anak. Jumlah informasinya terlalu besar. Para penyelidik tidak bisa tidak terkejut. Mereka segera menangkap Yusuf. Kasus mengejutkan ini dengan cepat menjadi fokus perhatian serangkaian reporter dari seluruh dunia ke kota kecil Amstead, ETT. Semua orang ingin tahu cerita di baliknya. Keluarga Yosef, gadis hilang selama 24 tahun. Ternyata di penjara, tepat di rumah saya sendiri. Sang ayah memikirkan modelnya. Ini adalah iblis dalam bentuk manusia, mengganggu putrinya sendiri. Tidak ada yang bisa menerima kebenaran yang mengerikan ini. Mereka tidak berani membayangkan bagaimana Elizabeth bertahan 24 tahun neraka. Entah kenapa Yusuf melakukan itu. Ini adalah tindakan sesaat atau plot untuk mengambil rencana sebelumnya. Jawaban yang jelas adalah nanti. Pada tahun 1981, Yosef mulai memperluas terowongan. Setelah periode renovasi, bunker ini berubah menjadi penjara yang dibentengi dengan kamar tidur penuh, kamar mandi, dapur, tetapi luas sebenarnya hanya 35 meter persegi. Tinggi hanya 1,74 meter. Jarak antara dinding itu indah. Untuk menghentikan putrinya melarikan diri, Yosef memperkuat pintu keluar dengan beton sebagai tempat perlindungan bom. Dia bahkan memasangnya kunci kode di pintu, membuat teriakan minta tolong. Gedoran Elizabeth di pintu tidak ada harapan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Yosef adalah seorang insinyur. Konstruksi adalah pekerjaan dan hobinya. Lebih itu selama Perang Dingin. Jadi Joseph memberitahu orang-orang bahwa dia sedang membangun tempat berlindung yang aman. Tak membuat siapapun curiga. Tepat di depan semua orang, Yusuf kehilangan hampir 3 tahun untuk menyelesaikan sel penjara putrinya. Pada 28 Agustus tahun 1984, Yosef mulai melakukannya. Langkah terpenting dalam rencana Anda, bawa Elizabeth ke ruang bawah tanah. Rosemary harus keluar hari itu. Joseph mengambil kesempatan itu untuk mengelabui Elizabeth masuk ke dalam terowongan. Hubungan antara kedua ayah itu tidak baik. Joseph membuat alasan untuk mengacaukan Elizabeth. Selama pertengkaran itu, ia menyeret Elizabeth turun ke ruang bawah tanah. Tiba-tiba menggunakan handuk bius untuk menutupi mulut dan hidungnya. Ketika Elizabeth tidak sadarkan diri, dia menguncimu di ruang bawah tanah dan mengikat tanganmu
Bangun di ruang bawah tanah yang gelap, Elizabeth merasa ngeri. Dia terus menggedor dinding berteriak minta tolong. Saya berharap seseorang mendengar saya dan datang untuk menyelamatkan saya. Sementara itu, Yosef dengan hati jahat mengambil langkah. Rencana jahatnya bukan hanya menyembunyikan kejahatan, dia bahkan pergi ke kantor polisi. Laporan tentang hilangnya Elizabeth. Untuk memperkuat kebohongannya, Yosef telah membangun cerita yang lengkap. Pastikan untuk tidak mengungkapkan biarawati manapun di depan orang luar. Dia mengatakan bahwa Elizabeth sering bertengkar dengan keluarganya, tidak ingin tinggal di rumah. Dia memiliki sejarah meninggalkan rumah, yakin telah terpikat ke dalam kultus oleh Tumon Men yang buruk. Di depan polisi, dia menangis. Mereka mengeluh tentang penderitaan orang tua ketika putri saya meninggalkan rumah. Seorang ayah menderita kehilangan anak. Gambar itu adalah Yosef, diekspresikan dengan cara yang sangat sempurna. Kasihan sekali. Elizabeth, gadis kecil, telah menjadi mainan di tangan bapak kekalahan. Disiksa selama bertahun-tahun. Tahun-tahun pertama penawanan. Elizabeth tinggal sendirian di ruang bawah tanah yang gelap dan sempit. Setiap hari menderita kesepian, ketakutan, dan kegelapan. Satu-satunya kontak Anda dengan dunia luar. Dia adalah ayah yang membawakannya nasi sekali sehari dan masuk tanpa izin padanya setiap malam. Joseph berhenti dari pekerjaannya sebagai insinyur untuk pindah ke real estate, pekerjaan dengan waktu yang lebih fleksibel dan sering harus bepergian untuk bekerja. Dengan begitu, dia punya lebih banyak waktu luang. Anda dapat menggunakan alasan untuk pergi bekerja, untuk mendapatkan kebutuhan untuk Elizabeth, dan pembuangan limbah di ruang bawah tanah. 23 tahun, Elizabeth mengetahui bahwa dia hamil. Yusuf tidak akan membiarkan Anda pergi ke rumah sakit, baru saja memberinya buku medis tentang bersalin, dan beberapa alat medis. Dia melahirkan dirinya sendiri di ruang bawah tanah yang lembab dan penuh jamur. Dalam rasa sakit yang luar biasa dan kondisi hidup yang buruk, anak pertama Elizabeth lahir. Anak ini, Kirsten, gadis itu, dibawa ke rumah sakit. Beberapa tahun kemudian, Elizabeth melahirkan 3 anak lagi. Pada tahun 1996, Elizabeth lahir. Salah satu dari 2 anak, Michael menderita gagal napas setelah lahir dan butuh penanganan medis segera. Namun, tidak peduli berapa banyak Elizabeth memohon, Yusuf tidak mau membawaku ke rumah sakit. Michael akhirnya meninggal setelah 3 hari. Elizabeth, kesakitan melihatmu mati dalam pelukanku. Rasa sakit fisik saat ini tidak seperseribu rasa sakit emosional bahwa Anda harus bertahan. Setelah Michael meninggal, Yusuf mengambil tubuh bayi itu untuk dikremasi di oven halaman belakang. Dikatakan kremasi, tapi sebenarnya itu adalah pembakaran. Di mata Yusuf, dia sedang memecahkan masalah, menghilangkan gangguan. Semakin banyak anak yang lahir, terowongan itu menjadi lebih ramai. Yosef telah memperluas area basement menjadi 55 meter. Namun keempat anaknya tidak cukup untuk memuaskannya. Setelah pelanggaran berikutnya, Elizabeth melahirkan total 7 anak. Kirsten, Stefan, Lisa, Monica, Alexander, Michael, dan Felix. Anak-anak ini bukan hanya produk kejahatan, tetapi juga postingan untuk Yosef untuk mengontrol Elizabeth. Ia berpikir bahwa suatu saat Elizabeth akan bebas. Apakah ada AI yang bisa menerima seorang wanita dengan 7 anak? Apalagi anak-anak ini adalah hasil dari teori Long. Bahkan, jika Elizabeth bisa melarikan diri dari ruang bawah tanah, Anda tidak bisa lepas dari cengkeramannya. Tapi Joseph meremehkan keinginan Elizabeth. Anda bukan hanya seorang wanita, tapi juga seorang ibu. Pengalaman penderitaan tidak membuat Elizabeth jatuh. Setelah anak-anak lahir, Elizabeth merasakan kehangatan. Cinta sudah lama hilang. Dia berpegang teguh pada harapan berdedikasi untuk mengajar anak-anaknya. Ajari mereka membaca, ajari mereka menulis, lindungi mereka dari bahaya Yosef. Satu-satunya cara untuk mengekspos anak-anak ke dunia luar itu melalui radio tua. Mereka juga belajar dan berimajinasi tentang dunia luar melalui kata-kata Elizabeth. Dia memberitahu mereka tentang pohon dan rumput. 4 musim dalam setahun hanya berbicara tentang dunia yang pernah kau alami. Meskipun hanya untuk waktu yang singkat, waktu berlalu, ruang bawah tanah menjadi terlalu sempit untuk semua orang. Joseph memutuskan untuk membawa beberapa anak ke panti asuhan. Tapi, bagaimana caranya? Melakukan ini secara rahasia. Joseph, seorang perencana, memiliki rencana yang cermat. Dia membuat Elizabeth menulis surat. Berdoalah agar orang tua mengadopsi anak-anak mereka.
Lalu dia diam-diam memberi lisan. Saya berusia 9 bulan, keluar dari ruang bawah tanah. Letakkan di pintu, tanpa kehadiran orang. Lalu Rosemary mengetahui bayi itu menangis. Dia berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Rencananya berjalan lancar. Lisa diadopsi. Joseph terus membuat ulang drama ini dengan Monica dan Alexander. Omong-omong, dia mengubah putranya sendiri menjadi seorang cucu. Secara terbuka membesarkan mereka di rumah Joseph. Menjalani kehidupan dua sisi yang penuh kecanggihan. Di lantai atas, dia seorang ayah, kakek teladan. Di ruang bawah tanah, dia iblis yang menyamar. Selama 20 tahun, dia tak pernah gagal. Saya tidak pernah menyebutkan apapun berhubungan dengan ruang bawah tanah. Secara rahasia, dia menyembunyikan segalanya, termasuk diriku. Saya yakin, banyak orang akan bertanya-tanya, mengapa selama bertahun-tahun Rosemary, sang ibu tinggal di lantai atas, dan 7 anaknya yang lain. Aku tak tahu apapun. Kedengarannya sulit dipercaya bahwa pertanyaan ini. Polisi menanyai keluarga Yusuf. Itu tampak di mata anggota keluarga lainnya. Ruang bawah tanah adalah tabu. Kekerasan Yusuf menyebabkan Rosemary dan anak-anaknya. Ia harus menuruti semua tuntutannya. Apa yang dia larang, tidak ada yang lakukan. Dia melarang siapapun untuk mendekati ruang bawah tanah. Tidak ada yang berani mengambil setengah langkah. Ia melarang siapapun menyebut Elizabeth. Tidak ada yang berani menyebut namamu. Jika tidak, mereka akan menderita pukulan Roy yang kejam. Kalian semua. Bahkan Rosemary adalah budak Joseph. Yusuf bahkan mematahkan kaki Rosemary. Ketika dia hamil, kekerasan dalam rumah tangga telah mengubahnya menjadi istri yang mengundurkan diri. Selalu dengarkan suami. Jadi ada spekulasi bahwa Rosemary mungkin tahu Elizabeth dipenjara di ruang bawah tanah. Tapi karena aku sangat takut, kami memilih diam-diam mengabaikan kebenaran. Meskipun mereka tinggal di bawah satu atap, tidak peduli seberapa hati-hati Yusuf. Sulit juga untuk menghindari celah. Tapi apakah Anda mencurigainya atau tidak? Mereka tidak berani melanggar perintah Yusuf untuk menguji pikiran saya. Waktu telah berlalu. Pada tahun ke-2008, ketika Elizabeth, saya pikir saya akan mati di gua yang gelap itu. Kirsten sedang sakit. Untungnya kali ini Joseph tidak meninggalkan Kirsten sendirian. Atas permohonan Elizabeth yang sungguh-sungguh, dia setuju untuk membawa Kirsten ke rumah sakit. Pada 19 April, Elizabeth dan Joseph memberi Kirsten dalam keadaan koma keluar dari ruang bawah tanah. Ini adalah pertama kalinya dalam 24 tahun Elizabeth keluar dari ruang bawah tanah untuk menghirup udara segar. Tapi belum ditentukan, dia diseret kembali ke neraka oleh Yusuf. Namun, Yusuf tidak menyangka bahwa dalam waktu seminggu, hal-hal akan menjadi serius di luar kendali. Polisi dalam penyelidikan. Surat kabar utama, semuanya melaporkan. Seluruh masyarakat menyerukan Elizabeth untuk muncul. Mungkin karena takut diselidiki lebih lanjut oleh polisi, dan keyakinan dalam kendalinya atas Elizabeth. Joseph membawanya ke rumah sakit pada tanggal ke-26. Dia tidak mengharapkan itu. Elizabeth bukan lagi boneka di tangannya. Karena aku ingin menyelamatkanmu, Elizabeth memiliki keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Kehidupan ganda Yusuf akan segera terungkap. Joseph lahir pada 1935 di Amstetten, Austria. Dia anak laki-laki satu-satunya di keluarga. Ketika Yusuf berusia 4 tahun, ayahnya meninggalkan ibunya. Dari sana, ibunya harus bekerja dan membesarkannya. Tapi Yusuf menyebut ibunya setan. Untuk ibu, Yusuf adalah anak yang seharusnya tidak dilahirkan. Karena dia tidak ingin punya anak. Anda tidak mencintai anak ini. Selalu jijik. Dia sering meninggalkan Yusuf, meninggalkannya sendirian di rumah, atau memukulinya dan meneriakinya dengan kesalahan kecil. Bahkan memfitnah harga bencana. Yusuf menjadi pelampiasan kemarahan ibunya. Pada tahun 1959, bos mertuanya menikahi Rosemary. Ibunya juga pindah bersama pasangan itu. Sekarang juga, Yusuf bukan lagi anak-anak. Ibunya sudah tua dan lemah. Dia akhirnya menunggu hari balas dendam. Yusuf mengatakan kepada semua orang bahwa ibunya telah meninggal. Lalu diam-diam menguncinya di loteng. Tutup jendela dengan papan kayu. Dia menahan ibunya di sana selama 20 tahun. Sampai dia meninggal pada tahun ke-1980. Masa kecil terdistorsi yang membentuk kekurangan dalam kepribadian Joseph. Itu sebagian untuk menjelaskan sifat otoriter, autokrasi Joseph dalam keluarga. Dia mengulangi pola perilaku ibunya. Menurut psikologi, sumber pelaku, terutama karena cacat dalam proses integrasi sosial, Joseph telah melalui proses sosialisasi
tidak lengkap, dan menyesatkan. Terutama dalam hubungan keluarga dan sosial. Ini mengarah ke dia sangat kekurangan empati, yang dapat menyebabkan gangguan kepribadian yang serius, dan keinginan sesat. Sebagai orang dewasa, Yusuf sering merasa hasrat seksual tidak terpuaskan. Ia mengintip pasangan melalui jendela, menonton wanita di taman, dan menyerang mereka saat mereka tidak melihat. Pada tahun 1967, Joseph berusia 32 tahun, mengikuti seorang perawat berusia 24 tahun pulang, dan melanggarmu. Bukan hanya itu dia juga diduga menganiaya gadis lain berusia 21 tahun. Pengadilan akhirnya menghukum Yusuf 18 bulan penjara. Dia diberi hukuman percobaan 12 bulan. Namun, Rosemary tidak meninggalkan Yusuf, tapi perlindungan untuknya. Memberitahu orang-orang bahwa Yosef baru saja dalam perjalanan bisnis. Pikirkan jika Rosemary bangun tepat waktu, ambil kesempatan untuk meninggalkan Yusuf. Mungkin, Elizabeth, saya tidak harus menderita nanti. Sekarang, Yusuf menjadi cabul dengan mentalitas kriminal yang sangat matang. Karena tidak bisa melakukan tindakan bejat di jalan umum, dia berencana membangun penjara untuk memuaskan keinginanku. 6 tahun kemudian, dia menjalankan rencananya yang keji dengan putrinya sendiri Elizabeth. Pada 13 Oktober tahun 2008, pihak berwenang Austria telah mengeluarkan dakwaan terhadap Joseph. Dia menghadapi banyak tuduhan seperti pembunuhan, menculik dan menahan orang secara ilegal land loan, dan masuk tanpa izin. Pada 16 Maret tahun 2009, pengadilan Joseph itu terjadi di kota Sompy, Elton. Serangkaian reporter dari pers berkumpul di pengadilan. Joseph menutup wajahnya dengan tas kerja. Banyak petugas polisi diantar ke ruang sidang. Seorang anggota juri ingat bahwa mata Yusuf ini seperti terowongan es yang dalam. Ini dingin dan menakutkan. Di persidangan, Joseph menghargai bahwa dia hanya ingin melindungi Elizabeth karena dunia luar begitu rumit. Dia melakukannya untuk kebaikanmu. Dia juga mengatakan Elizabeth adalah orang yang sulit diajak bicara. Sebagai seorang ayah, dia tidak bisa membiarkanmu meninggalkan rumah. Aku jatuh dan dibodohi oleh orang jahat. Semua yang dia lakukan, ini semua tentang melindungi putri Anda. Namun, menurut penyelidikan polisi, Joseph mulai mengganggu Elizabeth sejak dia berusia 11 tahun. Pada tahun ke-1977, ini untuk menjelaskan upaya Elizabeth untuk meninggalkan rumah, serta melankolis dan penutupannya. Elizabeth tidak hadir di persidangan. Dia menandatangani kesepakatan untuk tidak pernah melihat ayahnya lagi dan memberikan kesaksian video. Mendengar kesaksian putriku, sepertinya Yusuf sudah sadar. Dia tidak lagi menyangkalnya. Alih-alih mengasihani keluarga dengan kerusakan yang ditimbulkan dan mengaku bersalah atas semua tuduhan. Hari keempat sidang, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Yusuf dengan jangka waktu minimal 15 tahun. Sidang selesai. Joseph menerima hukuman dan tidak mengajukan banding. Selama sidang 4 hari, Rosemary, istri Joseph dan ibu dari Elizabeth, dia tidak muncul dan menolak untuk bersaksi. Apa kau tahu tentang apa yang terjadi pada putri saya atau tidak? Ini tidak ada yang bisa tahu. Elizabeth dan anak-anaknya, dia dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Kondisi mereka cukup baik. Butuh waktu lama untuk mengobatinya dan beradaptasi dengan kehidupan di luar. Kirsten juga pulih setelah 2 bulan dan dipertemukan kembali dengan keluarganya. Seluruh keluarga telah menghabiskan lebih dari 1 tahun dalam psikoterapi. Mereka belajar beradaptasi dengan kehidupan normal, belajar menerima hidup baru. Mei tahun 2017, setelah 12 tahun di penjara, ia mengubah namanya menjadi Joseph Merov. Selnya ini lebih besar dari gua yang dia simpan. Putri saya, dengan toilet pribadi, kamar mandi pribadi. Bahkan, ada taman kecil, dia juga sering keluar. Awal 2023, pengadilan setempat telah memutuskan untuk memindahkan Joseph dari rumah sakit jiwa kriminal ke penjara biasa. Ini berarti bahwa setelah 15 tahun penjara, Joseph dapat meminta pengampunan jika disetujui. Dia akan dibebaskan dari penjara pada ke-2024. Namun, pada tahun 2024, pengadilan mengatakan membebaskan atau bersyarat membebaskannya dari penjara itu tidak akan mungkin. Untuk alasan pencegahan khusus, hukuman apapun, tidak ada yang bisa menebus kerusakan yang dilakukan Joseph pada Elizabeth, seperti 24 tahun hidup yang hilang. Namun, putusan ini masih membuat banyak orang kecewa. Untungnya, jaksa mengatakan dia akan mengajukan banding untuk menolak keputusan ini. Psikolog juga mengatakan
bahwa pemeriksaan komprehensif akan dilakukan. Kondisi mental Yosef. Jika ada tanda-tanda yang tidak biasa terdeteksi, Yosef akan kehilangan hak untuk meminta pengampunan. Elizabeth berusia 59 tahun, ruang bawah tanah tua itu dipenuhi beton. Itu tidak ada lagi. Tapi terowongan di pikiran. Saya pikir, saya akan mengikuti Anda selamanya. Kau tinggal sekarang, bersembunyi bersamamu, di tempat yang tidak diketahui siapapun. Menolak semua wawancara pers dan gangguan dari dunia luar. Mereka tidak lagi peduli dengan biaya hidup untuk saat ini. Mereka menghargai kebahagiaan yang mereka miliki. Berdagang dalam terlalu banyak rasa sakit. Kisah hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.